Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada siswa-siswi kelas 9 ataupun peserta didik kelas 9 semuanya, yang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang langkah apa atau apa yang harus dilakukan ketika nanti adik-adik semuanya sudah lulus ujian sekolah ataupun dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan di mana adik-adik ini menuntut ilmu di sekolah ya. Setelah kemarin saya sampaikan tentang kiat bagaimana sukses ujian. Nah, pada kesempatan kali ini akan kembali saya sampaikan tentang bagaimana memilih sekolah lanjutan yang sesuai ya. Jadi tentunya setelah nanti adik lulus dari sekolah menengah pertama, harapannya semuanya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Dan untuk siswa atau peserta didik yang SMA atau SMK bisa melanjutkan kuliah. Namun pokok materi pada kesempatan kali ini kita akan lebih cenderung menyampaikan materi untuk peserta didik kelas 9 SMP ya. Baik, sebelum kita mulai terlebih dahulu tentunya seperti biasa saya akan senantiasa doakan adik-adik semua yang menyaksikan video ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan senantiasa banyak rezeki, jauh dari bala bilahi, dan tentunya semoga senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Langsung ke materi tentang setelah lulus mau melanjutkan kemana ya, atau memilih sekolah setelah lulus SMP itu seperti apa. Nah, di sini akan saya sampaikan bahwa setelah lulus SMP atau MTS tentunya harapan saya semuanya adik-adik bisa melanjutkan ke sekolah menengah atas ya. Baik itu ada apa sih untuk sekolah menengah atas ini, adanya itu apa saja. Tentunya bagi adik-adik sudah tidak asing lagi bahwa sekolah menengah atas itu kan ada SMA atau sekolah menengah atas, kemudian ada SMK. Nah, ragamnya untuk sekolah pendidikan umum atau SMA ini ada madrasah aliyah. Jadi selain ada sekolah menengah atas juga ada madrasah aliyah. Perbedaannya pada sekolah SMA dan MA ini, kalau di SMA ini adalah pendidikan umum yang berbasis umum, kemudian kalau di madrasah aliyah lebih cenderung banyak materi yang berbasis keagamaan. Pada intinya sebenarnya hampir sama, karena pada pendidikan umum ini belum menjurus ke jurusan. Berbeda dengan sekolah tipe yang berikutnya, yaitu sekolah menengah kejuruan. Nah, untuk sekolah menengah kejuruan juga terdiri dari dua sekolah, yaitu sekolah menengah kejuruan atau SMK dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Perbedaannya di antara SMK dan MAK juga hanya di dalam MAK itu materi-materi pendidikan keagamaannya lebih banyak ataupun lebih kental. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tujuan pendidikan SMA, MA, SMK, dan MAK. Nah, sebelum kita akan melanjutkan ke
tujuan sekolah. Tentunya tujuan dari video ini diharapkan nantinya adik-adik semua dapat memahami, ya, dapat mengambil keputusan dan dapat membandingkan antara sekolah umum dengan sekolah kejuruan. Kemudian juga diharapkan nanti adik-adik semuanya dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengambil sekolah atau jurusan yang sesuai dengan bakat, minat, dan cita-cita, ya. Tentunya terkait dengan cita-cita, semuanya sudah memiliki cita-cita, ya. Namun cita-cita itu haruslah senantiasa diusahakan, didoakan agar cita-cita yang diharapkan tercapai. Nah, langsung kita akan masuk ke tujuan SMA, MA ataupun SMK atau MAK. Tujuan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA umum ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan memberikan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, untuk di sekolah menengah umum, baik di SMA maupun MA, ini adik-adik nanti akan dipersiapkan, dibekali ilmu pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah diharapkan adik-adik semuanya dapat melanjutkan kuliah, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa atau peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya sebagai bekal dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. Nah, ini untuk sekolah menengah umum, baik itu SMA maupun MA. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana tujuan pendidikan SMK maupun MAK. Untuk sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, tujuan pendidikannya yaitu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada baik di dunia usaha maupun industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilih. Nah, ini adalah tujuan utama dari sekolah menengah kejuruan. Jadi peserta didik nantinya akan diajari, akan dididik menjadi siswa yang setelah lulus SMK itu siap untuk mengisi lowongan pekerjaan baik di dunia usaha maupun industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Nah, ataupun juga nanti adik-adik bisa memilih jalur yang lain. Kemudian yang kedua, tujuan dari SMK adalah membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. Jadi peserta didik di SMK maupun MAK akan dididik untuk mampu memilih karir dan tentunya ulet, gigih dalam berkompetisi ataupun bersaing, kemudian beradaptasi di lingkungan kerja. Beradaptasi itu menyesuaikan dunia kerjanya dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.
Kemudian yang ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi selain dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi, dibekali keterampilan, peserta didik di SMK dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini bisa melanjutkan kuliah ya. Dalam memilih baik antara SMA maupun MA dengan SMK maupun MAK, tentunya adik-adik semuanya harus mempertimbangkan atau memperhatikan minat, bakat dan kemampuan intelektual serta kemampuan keuangan dari orang tua ya. Kemudian kita akan masuk ke materi berikutnya, perbedaan antara sekolah menengah atas dengan SMK. Jadi perbedaan antara sekolah menengah umum dengan sekolah menengah kejuruan. Nah, perbedaannya ada pada apa? Sebenarnya pada intinya, pada prinsipnya, sekolah menengah atas atau SMU atau MA pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama. Namun di madrasah aliyah atau pendidikan umum yang berorganisasi Islam, Katolik maupun Kristen memiliki muatan tambahan mengenai nilai-nilai norma agama. Jadi kalau di madrasah aliyah dalam hal ini untuk yang beragama Islam, di dalamnya akan ada muatan-muatan tambahan mengenai agama Islam. Contohnya ada bahasa Arab, tajwid, mungkin aswaja, mungkin pelajaran-pelajaran kitab kuning dan sebagainya. Nah, untuk yang berbasis agama yang lain, misalkan ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ini tentunya muatan tambahannya disesuaikan dengan agama yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Kemudian untuk SMK dan MAK, baik itu negeri maupun swasta, perbedaannya adalah memang dari kedua sekolah ini pada prinsipnya adalah sama. Namun di MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau pendidikan kejuruan yang berorganisasi Islam, Katolik, ataupun Kristen maupun Hindu maupun Buddha ataupun Konghucu, tentunya memiliki muatan tambahan sama seperti di Madrasah Aliyah. Nah, ini adalah perbedaannya. Kemudian untuk skema jalur pendidikannya, jadi nanti peserta didik semuanya setelah hari ini masih duduk di bangku SMP, kemudian memenuhi syarat kelulusan seperti yang kemarin kita sampaikan. Nah, setelah lulus nanti adik langsung bisa memilih sekolah yang dikehendaki, baik itu SMA, MA atau SMK, MAK ya. Nah, bagaimana dengan misal nih masih ada adik-adik semua yang merasa keberatan orang tuanya mau sekolah, ini bagaimana? Nah, tentunya nanti adik-adik bisa mengambil jalur yang lain. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya dalam hal ini setelah diumumkan ternyata tidak lulus? Bagi yang tidak lulus, tentunya hal yang harus dilakukan adalah mengulang ya. Jadi mengulang, mengikuti prosedurnya, mengikuti prosesnya. Untuk tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa tahun ini tidak ada ujian ulang, adanya adalah mengulang
kembali di kelas 9 sejak dari mulai semester 1. Jadi bagi yang tidak lulus harus mengulang 1 tahun untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah. Nah, tentunya hal ini tidak kita inginkan ataupun sama sekali tidak kita harapkan. Semoga di tahun ini semuanya, khususnya yang menyaksikan video ini, saya berharap dan berdoa semoga semuanya lulus. Nah, setelah lulus nanti ada yang mengambil sekolah SMA maupun MA, SMK maupun MAK. Dan bagaimana bagi yang tidak bisa melanjutkan? Tentunya ada solusi yang bisa diambil. Solusi yang pertama, bagi yang ingin bekerja, ini tentunya harus melalui kursus terlebih dahulu. Banyak lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pendidikan non formal di luar sekolah yang menyelenggarakan kursus. Nah, ini bisa diikuti. Bagi yang suka jahit bisa ikut kursus jahit, bagi yang suka merias bisa kursus merias pengantin dan sebagainya, atau mungkin kursus-kursus yang lain. Nah, untuk tempat kursus yang diselenggarakan oleh pemerintah bisa di balai latihan kerja di masing-masing kabupaten. Tentunya ada balai latihan kerja yang bisa dimanfaatkan untuk mengasah keterampilan yang sesuai dengan bidang yang dikehendaki. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita ingin tetap sekolah? Silakan nanti adik-adik bisa mencari referensi atau bertanya kepada orang-orang yang dianggap bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan solusi, di mana sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan secara gratis ataupun pendidikan-pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dengan berbasis memiliki keringanan. Jadi sekarang itu banyak sekolah yang telah melayani peserta didiknya untuk dididik di sekolah tersebut hingga lulus, ya, tentunya dengan biaya ditanggung oleh pihak sekolah. Nah, ini ada sekolah-sekolah yang semacam itu. Nah, mungkin bagi adik yang pingin sekali nih punya cita-cita, kemudian punya kemampuan yang luar biasa, misalkan saat ini di Jawa Tengah itu sudah tersedia sekolah SMK Negeri Jawa Tengah, ya, SMK Negeri Jawa Tengah untuk memfasilitasi peserta didik yang berprestasi namun kemampuan keuangan orang tua tidak mampu. Nah, ini bisa dijadikan kesempatan bagi adik-adik untuk mengikuti pendidikan di sana. Sejauh yang saya tahu, kalau melihat halaman webnya maupun melihat halaman di YouTube-nya, untuk SMK Negeri di Jawa Tengah ini ada 3, yaitu di Pati, kemudian di Semarang dan di Purbalingga. Hanya terdiri dari 3. Jadi SMK Negeri Jawa Tengah di Pati, SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang, dan SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Nah, untuk pendaftarannya bisa mencari referensi atau bisa menghubungi juga guru BK di sekolah masing-masing. Nah, kita akan lanjut ke skema jalur berikutnya. Untuk perbedaan ataupun karakteristik pendidikan di SMA, MA, dan SMK, MAK. Untuk kriteria materi, ya, untuk kriteria materi dan praktek, untuk di SMA maupun MA ini lebih banyak pembelajaran materi,
daripada pembelajaran praktek. Sementara untuk pendidikan di SMK maupun MAK, pendidikan lebih banyak pembekalan praktek daripada pembelajaran materi. Jadi kalau di SMA atau SMU itu fokusnya adalah pada materi. Ya, meskipun ada prakteknya, tapi kebanyakan adalah materi. Sementara untuk di SMK adalah lebih banyak prakteknya. Kemudian untuk prospek studi lanjut, bahwa peluangnya untuk yang mengambil sekolah SMA atau MA ini memiliki peluang yang lebih besar. Karena apa? Karena materi yang diberikan memang dipersiapkan untuk studi lanjut. Jadi adik-adik yang sekolah di SMA ini kan memang dipersiapkan untuk mengikuti proses pendidikan selanjutnya atau untuk mengikuti kuliah. Nah, makanya untuk siswa yang mengambil sekolah SMA ini memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, tentunya untuk pengambilan perguruan tinggi ini sesuai dengan bakat, minat, dan cita-cita yang dibuat. Sebagai contoh begini, misalkan adik punya cita-cita menjadi dokter. Nah, hal ini tentunya adik tidak bisa misalkan sekolah di SMK kemudian nanti kuliah di kedokteran. Karena apa? Syarat untuk masuk kuliah ataupun belajar di fakultas kedokteran ini syarat utamanya kan ijazah SMA dengan jurusan IPA. Nah, hal ini mutlak karena apa? Untuk di kedokteran ini fokusnya adalah di kesehatan. Nah, makanya bagi adik-adik yang bercita-cita jadi dokter, silakan untuk mengambil pendidikan di tingkat menengah umum. Kemudian nanti di kelas 2 ketika mulai penjurusan, karena di SMA itu kan jurusannya ada IPA, IPS, bahasa. Nah, silahkan ambil IPA gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan adik cita-citanya adalah menjadi guru ya. Untuk menjadi guru, nah ini nanti pengambilan jurusannya disesuaikan dengan guru apa sih yang akan diambil. Ya kan, kalau misalkan adik cita-citanya menjadi guru bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris maupun mungkin bahasa Jerman, ya berarti ambil jurusannya ada diambil jurusan bahasa. Tapi misalkan adik-adik cita-citanya terkait dengan ilmu pengetahuan, ya mungkin akan menjadi guru IPS, menjadi guru seni. Nah, ini bisa mengambil mata ataupun jurusan IPS maupun yang lain. Tapi untuk dokter ini seyogyanya adalah mengambil jurusan IPA. Nah, kemudian untuk di jurusan untuk prospek studi lanjut untuk yang SMK ini sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan. Cuma memang untuk beberapa fakultas mungkin membatasi terkait dengan jurusan yang diambil. Untuk lulusan SMK ini akan lebih baik memilih jurusan yang sesuai dengan jurusan di SMK. Karena apa? Misalkan adik kuliahnya ingin kuliah di jurusan teknik mesin, mungkin teknik sepeda motor, atau teknik kimia, teknik industri, teknik yang lain. Nah, ini disesuaikan dengan jurusan waktu pengambilan di SMK. Nah, hal ini kenapa? Hal ini agar nanti ketika
adik memasuki bangku kuliah ini sudah memiliki bekal terkait dengan bakat yang dimiliki dan juga kemampuan yang sudah diasah di sekolah menengah kejurusan. Nah, untuk jurusannya sendiri seperti yang saya sampaikan bahwa untuk di SMA ini hanya ada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Namun untuk di SMK jurusannya lebih banyak dan bahkan bisa dikatakan sangat banyak. Cuma mungkin di daerah kita, di daerah sekitar adik, jurusan yang ada ya hanya jurusan-jurusan tertentu ya. Nah, karena apa? Siswa yang akan melanjutkan ke SMK ini bidangnya kan banyak sekali. Contohnya ada bidang otomotif, ada akuntansi, tata busana, teknik ya, baik itu teknik gambar, instalasi listrik, multimedia, kemudian ada juga pertanian mungkin, kemudian juga ada kelautan, ada namanya kimia ya, ataupun kesehatan juga ada juga yang jurusan apoteker. Ini bisa mengambil jurusan di SMK. Jadi untuk jurusan di SMK ini lebih banyak dan lebih kompleks. Dan kelebihan di SMK istilahnya siap kerja dan siap kuliah. Kuliah bisa, bekerja juga bisa. Dengan semboyannya SMK bisa ya. Kemudian untuk peluang kerja ya, untuk peluang kerja lulusan SMA lebih kecil peluang masuk ke dunia kerja. Karena apa? Karena bakat yang didapat di sekolah banyak diberikan materi umum dibandingkan keterampilan praktek. Kemudian untuk lulusan SMK memiliki kesempatan lebih besar peluang masuk dunia kerja. Karena apa? Karena telah dibekali keterampilan atau skill dengan sesuai dengan jurusannya. Nah, ini jadi untuk adik-adik yang melanjutkan pendidikan di SMK memiliki kesempatan lebih besar untuk mengisi peluang dunia kerja. Kemudian untuk biaya tentunya jerbasuki mawa beo ya. Jadi untuk sekolah di SMA biaya pendidikannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan dengan di SMK. Karena apa? Yaitu tadi, karena tidak banyak praktek. Sementara di SMK tentunya lebih banyak praktek. Taruhlah adik mengambil jurusan menjahit. Nah, tentunya kan nanti akan praktek menjahit. Dimulai dari membeli bahan, membeli jarum, mungkin membeli benang untuk praktek di rumah ya. Nah, ini biasanya baik praktek di rumah maupun di sekolah kan sebenarnya semuanya membutuhkan biaya. Nah, ini memang untuk terkait dengan biaya di SMK biayanya lebih besar dibandingkan dengan SMA, meskipun mungkin besarannya tidak terlalu jauh. Tidak misalkan di SMA itu misalkan 100.000, kemudian di SMK 500.000, itu tidak seperti itu. Jadi selisihnya ya hanya 11-12, tapi tentunya ada selisihnya. Dan juga terkait dengan biaya ini kan tergantung dengan kebijakan maupun peraturan yang ada di sekolah itu sendiri. Nah, kemudian kita akan lanjut ke karakteristik. Untuk karakteristik lulusan SMA akan dibentuk menjadi dan memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas,
sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian untuk lulusan SMK akan dibentuk untuk menjadi seorang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Nah, itu adalah terkait dengan adik-adik semuanya dalam akan menentukan pendidikan lanjutan, baik itu SMA, SMK maupun yang lain. Nah, sekarang bagaimana seandainya seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang tidak punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah, ya, bahwa pada dasarnya untuk siswa yang lulus dari SMP itu kan usianya masih di antara 16, 15, 16, 17. Yang sebenarnya ini masih dalam usia-usia sekolah atau usia-usia mencari ilmu. Jadi kalau saran saya bagi yang tidak memiliki kesempatan untuk sekolah di sekolah umum, silahkan bisa mencari ilmu di tempat yang lain. Misalkan seperti yang saya sampaikan, bisa mengikuti paket, kejar paket C, bisa juga mondok di pesantren, atau mencari lembaga-lembaga pendidikan yang mau menampung adik-adik semua untuk melanjutkan studi di sekolah tersebut. Nah, demikian untuk materi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terkait dengan panduan bagaimana masuk sekolah, tentunya akan saya sampaikan di lain waktu. Semoga kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.